Ini adalah website yang jangan pernah kalian kunjungi. Kalau kalian sampai mengunjunginya, kalian akan menyesal. Nah, ini adalah peringatan terakhir sebelum gue memperlihatkan kepada kalian gue pergi ke website itu, guys. Jadi kalau nggak mau nonton, langsung di skip aja. Jadi buat kalian penasaran, langsung aja ketik nama websitenya itu adalah ini ya guys. Artinya adalah tanggal kematian. Nah di sini kalian langsung aja klik websitenya, abis itu bakal kelihatan seperti ini nih guys. Nah abis itu kalian langsung aja klik di pojok atas sini nih, kalkulasi. Pas klik kalkulasi akan muncul seperti ini dan kalian langsung isi aja. Abis kalian selesai isi, langsung aja klik kalkulasi dan muncul ini nih. Ini adalah tanggal atau waktu kalian akan meninggal nantinya. Gue sendiri udah isi berkali-kali dan hasilnya tuh sama 36 tahun lagi. Banyak banget orang yang gak percaya sama website ini, tapi ada juga orang yang telah membuktikannya setelah temannya mengisi ini dan waktunya habis, dia itu benar-benar meninggal. Wanita ini setiap harinya makan mie instan tanpa pernah terlewatkan satu hari pun. Kalian gak akan percaya gimana cara dia memakan mie instan itu, bakal bikin kalian enek. Jadi wanita ini kalau memakan mie instan itu tidak pernah dikunyah sama sekali. Nih kalian perhatikan, dia langsung makan seperti itu, langsung ditelan aja mie-nya nih, gak dikunyah sama sekali. Dan gilanya lagi, rupanya kebiasaan ini juga dia lakukan ketika dia makan nasi. Jadi kalau dia makan nasi itu tidak pernah dikunyah sama sekali, langsung ditelan seperti ini guys. Dan rupanya dulunya wanita ini tuh tidak segendut itu. Ketika dia SMA, dia tuh sangat cantik sekali. Dan kalian perhatikan tuh, kurus banget kan? Tapi walaupun badannya sekarang sudah sangat gendut sekali, dia itu masih bisa menari cantik seperti ini. Karena dia tuh sangat menyukai menari. Dan ketika cek kesehatan, kalian akan sangat terkejut melihat berat wanita ini. Karena beratnya itu adalah 111 kilo. Waduh. Dokter mengatakan kepada wanita itu, kalau dia itu tidak mengganti cara dan pola makannya, nantinya dia itu akan terserang penyakit yang parah. Ini adalah adegan dalam film kartun SpongeBob yang dihapus karena adegannya itu sangat mirip dengan kejadian G30S PKI. Di dalam adegan film ini, SpongeBob dan Patrick dimasukkan ke dalam sebuah lubang yang lubangnya itu sangat mirip dengan kejadian G30S PKI seperti ini nih. Mereka nggak bisa naik ke atas sama sekali. Dan yang mengerikannya, mereka juga dikunci di lubang tersebut. Dan di dalam lubang tersebut sudah ada tengkorak yang mengerikan guys. Nggak berhenti di situ juga, mereka juga direndam menggunakan sisa-sisa cairan tubuh dari ikan-ikan lainnya. Tapi yang mengejutkannya, setelah 3 hari, Patrick dan SpongeBob bukannya meninggoy setelah dikunci di dalam lubang tersebut. Mereka ini malah memakan sisa-sisa cairan ikan yang dimasukkan ke dalam lubang tersebut sampai seperti ini nih guys. Lihat tuh, mereka akan diangkat dan menjijikan banget. Karena itulah adegan yang dianggap sangat mengerikan tidak pernah ditayangkan di Indonesia walau sudah didubbing menggunakan bahasa Indonesia. Ini adalah bukti penjelajah waktu benar-benar ada yang dibuktikan oleh sebuah foto. Beberapa sumber mengatakan seorang anak yang berjenis kelamin wanita ini bernama Greta Thunberg adalah seorang penjelajah waktu. Bisa kita perhatikan foto yang diambil pada tahun 1898 di mana ada 3 orang anak yang berada di pertambangan emas. Yang menarik adalah foto wanita yang satu ini nih. Kalau kita perhatikan mukanya itu sangat mirip sekali oleh muka Greta Thunberg. Bisa kalian perhatikan di sini mukanya itu benar-benar sangat percis sekali dan beberapa orang mengatakan Greta ini datang dari masa depan untuk menyelamatkan umat manusia. Alasan ini gak sembarangan karena buat kalian yang gak tahu Greta ini siapa, Greta adalah seorang aktivis muda yang berjuang untuk perubahan iklim di dunia. Dia kelihatan sangat profesional sekali dan tidak kenal takut ketika menjelaskan gagasannya di depan orang bahkan ribuan orang seperti ini. Sehingga banyak yang mengatakan anak ini berbicara karena dia itu sudah melihat masa depan, sudah ke masa lalu dan sekarang ke masa ini untuk menyelamatkan umat manusia. Wow. Ini adalah bukti-bukti kalau selama ini kalian telah dibohongi oleh dunia. Iklan makanan yang biasa kalian tonton sangat jarang sekali menggunakan makanan sesungguhnya karena gambarnya tuh jelek. Mereka lebih sering menggunakan oli seperti ini biar kelihatan lebih cantik. Baby carrot sesungguhnya adalah wortel besar yang dipotong menjadi ukuran kecil. Ide ini muncul pada tahun 1986. Cerita yang sangat terkenal tentang penemuan hukum gravitasi apel yang jatuh di atas kepala Newton ini hanyalah cerita yang dilebih-lebihkan karena tidak ada bukti sama sekali. Para peneliti mengatakan memang Newton itu memperhatikan gerakan jatuh apel tapi tidak jatuh di atas kepala dia. Walaupun kalian mendapatkan juara 1 di pertandingan Olimpik, kalian tidak akan mendapatkan medali emas sepenuhnya karena ini hanya berisikan 1% emas dari keseluruhan beratnya. Medali emas terakhir diberikan di Olimpik pada tahun 1912. Di alam liar, tikus tidak menyukai keju tapi lebih menyukai buah-buahan. Garis jalanan tidak dibuat menggunakan kuas seperti ini tapi menggunakan label kuning seperti ini yang dipanaskan dan menempel di jalanan. Wow.
Astaga, para ilmuwan dunia udah semakin gila di mana mereka berhasil menciptakan hybrid babi dengan manusia. Para ilmuwan Amerika yang tinggal di California telah menciptakan sesuatu yang akan membuat kalian menggeleng-gelengkan kepala, di mana mereka ini melakukan penelitian bioengineering di mana mereka telah berhasil menciptakan manusia hybrid dengan babi. Mereka telah berhasil menciptakan embrio dari makhluk yang sangat mengerikan ini, di mana ini adalah setengah babi dan setengah manusia. Embrio ini dikabarkan telah berhasil hidup beberapa hari dan sedang menunggu konfirmasi agar bisa melanjutkan penelitian. Walaupun penelitian ini terlihat dan terdengar sangat aneh sekali, tapi rupanya penelitian ini dikabarkan bisa menyelamatkan banyak nyawa umat manusia. Karena tujuan utama penelitian ini rupanya adalah untuk mengambil organ dari makhluk setengah babi dan setengah manusia tersebut agar bisa didonasikan. Wow, mengerikan banget ya guys. Ini adalah 5 mindset terbaik di dunia yang gak pernah dikasih tahu ke kalian. Yang pertama adalah hukum Murphy, di mana kalau kalian semakin takut akan sesuatu, semakin mungkin hal itu akan terjadi. Kedua adalah hukum Kitlin, di mana kalau kalian bisa menuliskan masalah yang sedang kalian alami dengan baik, sebenarnya kalian itu sudah menyelesaikan masalah tersebut sebanyak 50%. Ketiga adalah hukum Gilbert, di mana masalah terbesar dalam pekerjaan adalah tidak ada satu orang pun yang memberitahukan kita apa yang harus kita kerjakan. Keempat adalah hukum Watson, di mana kalau kita melakukan segala sesuatu dengan informasi yang tepat, uang akan sangat mudah untuk kita dapatkan. Dan yang terakhir dan harus kalian ingat adalah hukum Falkland, di mana kalau kita tidak harus membuat keputusan, jangan pernah membuat keputusan guys. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang sering kalian lakukan dan bisa membunuh kalian tanpa kalian sadari loh. Yang pertama, kalian suka nyemil ketika kalian tidak lapar. Kalau kalian sering menghiraukan signal lapar dari tubuh kalian dan kalian makan ketika kalian tidak lapar, ini akan membuat tubuh kalian menjadi gemuk. Kemudian kebiasaan menggigit kuku jari kalian. Kalian tahu gak sih di kuku jari kalian itu terdapat banyak sekali bakteri yang sangat berbahaya untuk tubuh kalian. Contohnya adalah Salmonella dan bakteri E. coli. Kemudian buat kalian yang tidak pernah sarapan, kalian tahu gak sih ini akan mengurangi berat badan, energi, dan tingkat gula di tubuh kalian yang membuat kalian itu menjadi lemas. Kemudian kebiasaan membunyikan leher kalian ketika kalian merasakan pegal, ini sangat berbahaya sekali. Menurut Dr. Michael Glaber, seorang ortopedik internasional, mengatakan kalau kalian sering membunyikan leher kalian ini, malah kalian itu bisa cedera. Kemudian kebiasaan duduk bongkok seperti ini akan membuat kapasitas paru-paru kalian berkurang sebanyak 30%. Inilah yang terjadi bila anak tidak diawasi ketika menonton anime. Anak ini bernama Natsumi Suchi berusia 11 tahun dan anak di bawah ini bernama Satomi Mitare berusia 12 tahun. Mereka adalah sepasang teman dekat di mana pada tanggal 1 Juni 2004 Natsumi ini ditemukan penuh darah di sekitar bajunya, tapi dia mengaku itu bukanlah darah dia. Rupanya sebelum ditemukan, Natsumi mengajak Satomi ke dalam sebuah ruangan kelas yang tidak ada siapa-siapa dan di situ dia menggorok leher temannya menggunakan cutter. Ketika diinterogasi oleh polisi, Natsumi mengatakan kepada polisi dia ini mengajak temannya itu untuk bermain sebuah permainan di mana temannya itu ditutup matanya, kemudian langsung digorok lehernya, kemudian digorok juga bagian lengannya sampai meninggal. Dan pada saat itu juga dia mengaku pada polisi dia melakukan hal ini karena temannya itu terus mengatai dia gendut dan dia itu juga terinspirasi dari sebuah anime yang dia tonton pada saat itu. Di dalam persidangan dia terus menangis dan mengaku telah melakukan suatu hal yang salah dan akhirnya dia itu dihukum penjara rumah selama 9 tahun dan pada tahun 2013 dia itu telah dibebaskan. Ini adalah gerakan-gerakan sederhana yang bisa kalian lakukan di rumah untuk menghilangkan lemak berlebihan di dagu kalian. Gerakan pertama yang harus kalian lakukan adalah menggunakan jagung seperti ini. Masukkan jagung tersebut ke dalam mulut kalian kemudian maju mundurkan selama 10 detik. Kemudian gerakan kedua adalah meniup air menggunakan sedotan sepenuh mulut kalian selama 2 detik seperti ini. Kemudian gerakan selanjutnya dilanjutkan menggunakan meratakan lemak di bagian dagu kalian menggunakan panci seperti ini. Dilakukan selama 2 detik dan dilanjutkan dengan gerakan mencapit lemak kalian selama 10 detik menggunakan capitan seperti ini guys. Dan gerakan terakhir yang sangat penting adalah gerakan menguatkan otot leher kalian seperti ini selama 10 detik. Yang tujuannya itu adalah untuk membakar bagian lemak dagu kalian. Dan ditutup menggunakan cooling down seperti ini. Tidak usah terlalu terburu-buru, selama 10 detik santai aja guys. Dan hasilnya bisa kalian langsung lihat di sini. Silahkan mencoba ya guys. Ini adalah eksperimen paling keren yang akan kalian lihat, di mana reaksi air dengan suara. Di sini air akan diberikan frekuensi sebesar 24 Hz dan kalian lihat tuh, airnya bereaksi seperti tornado tuh. Gak jatuh lurus tapi seperti tornado seperti ini, keren banget.
Di dalam percobaan ini bisa kalian lihat sendiri, frekuensi 24 Hz akan membuat air seperti tornado seperti ini. Sedangkan kalau misalnya kita naikkan menjadi 25 Hz, air itu akan bereaksi jauh lebih keren lagi. Dimana tuh jatuh tornadonya itu lebih smooth dan lebih berputar seperti ini. Nah, buat kalian yang bingung kenapa hal ini bisa terjadi, bisa kalian lihat nih, di ujung airnya itu gerakan atau suaranya itu menciptakan gerakan berputar seperti ini, sehingga air yang keluar juga akan seperti tornado seperti ini. Nah, ini yang semakin keren ya, dimana kalau misalnya suara diberikan frekuensi sebesar 23 Hz, lihat tuh, airnya seperti bereaksi naik dari bawah ke atas seperti ini, seperti mendaki dan melawan gravitasi. Wow. Apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa orang Cina itu sangat suka sekali meminum air panas? Iya, kalian nggak salah dengar, bukan air hangat, tapi air panas. Nah, rupanya kenapa orang Cina sangat suka sekali meminum air panas? Ini berasal dari kepercayaan tradisional mereka, di mana mereka sangat percaya tubuh manusia itu terdiri dari dua elemen, yaitu elemen yin dan yang. Nah, dari kepercayaan tersebutlah dipercayai juga kalau kalian ingin hidup sehat dan umur panjang, kalian ini harus menyeimbangkan yin dan yang di dalam tubuh kalian. Karena kalau sampai elemen yang di dalam tubuh kalian berlebihan, kalian akan jatuh sakit. Dan dipercayailah di dalam air panas ini terdapat elemen yin, ketika kalian meminumnya itu akan menyeimbangkan elemen yin dan yang di dalam tubuh kalian. Kepercayaan ini sendiri telah dilakukan di Cina selama 2000 tahun dan dulunya yang bisa meminum air panas itu hanya anggota kerajaan, karena dulu itu sangat susah sekali membuat air panas untuk diminum. Nah, jadi ya kalau kalian pergi ke Cina, jangan kaget kalau kalian sering mendapatkan air panas di dalam gelas kalian ya guys.